Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat jumpa lagi rekan-rekan para peternak muda seluruh Indonesia, terutama para pembudidaya maggot. Di mana pada hari ini kami berkunjung ke rumah Bapak Kepala Desa Talang Jawa, Kecamatan Merbu Mataram. Di mana Bapak Kepala Desa ini menjadi pioner untuk Desa Talang Jawa, terutama untuk Kecamatan Merbu Mataram sebagai pengembangan maggot. Dimana pada sore hari ini kami langsung berkunjung ke rumahnya. Itu di latar belakang sudah kelihatan itu kandang lalatnya, kemudian nanti bisa juga kita lihat ke kandang-kandang ke larvanya pun. Pak, saya mau nanya kira-kira dulu tuh latar belakangnya kok Pak Kepala Desa ini bisa terpikir untuk pengembangan maggot ini, awal mulanya bagaimana, apa yang menjadi inspirasi, apa yang menjadi tujuan kok Bapak Kepala Desa tiba-tiba bisa berinisiatif untuk pembuatan atau budidaya maggot ini, Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Awal muasal daripada ternak maggot ini saya boleh cerita sedikit. Awalnya saya dilantik pada bulan September 2019, dan kebetulan di desa kami, Desa Talang Jawa, Kecamatan Merbu Mataram ini ada potensi, yaitu pasar desa. Dan saya lihat di situ limbah daripada pasar dan lingkungan pasar, radius dari pasar itu sekitar 500 meter itu yang kita lihat pada waktu itu. Pembuangan sampahnya itu belum ada tempat, jadi asal dia membuang, sehingga menimbulkan masalah sosial yang jelas. Di situ sering konflik penduduk. Karena apa? Karena ya banyak lalat, yang jelas banyak lalat yang lalat hijau, larjo itu, dan bau, menimbulkan bau, pencemaran lingkungan yang emang bermasalah. Sehingga setelah saya dilantik di tahun 2020, emang saya prioritaskan untuk mengatasi sampah yang ada di pasar dengan cara yaitu kita libatkan di situ. Kita sudah ada BUMDes pada waktu itu, dengan dana desa itu kita sertakan penyertaan modal ke BUMDes itu 2 kali. Itu di tahun 2019 ada, di tahun 2020 ada. Itu pertama untuk membeli satu, yaitu tempat pembuangan sementara, TPS tanah itu seluas kurang lebih 1/4 hektar atau 2.500 meter, yang berjarak kurang lebih 1 kilo dari pasar, ya, dari pasar. Dan yang kedua di tahun 2020 kita penyertaan modal lagi untuk pembelian mobil kendaraan pengangkut sampah, itu berikut untuk pembuatan tong. Jadi kita membuat tong, kita bagikan ke sekitaran pasar. Karena masalah yang terbesar pada waktu itu adalah sekitar pasar, radius 500 meter dari pasar. Dan di pasar sendiri kita buat bak untuk penampungan sampahnya, sehingga setelah itu terkumpullah sampah-sampah. Dan setelah kita beli tempat, setelah kita beli mobil, nah kita timbulkan pekerja untuk mengangkut sampah dan gaji yang mereka dapat dari iuran wajib warga, untuk iuran wajib kepada BUMDes sebesar 20.000 satu tong. Dan kita sudah 200 tong ada
kita sebar saat ini, dan kita masih kekurangan ya, nanti kita akan tambah kembali di tahun 2022 ini, kita penyertaan modal kembali. Nah, awal dari situ awal asalnya, sehingga setelah kita bawa sampah ini ke lokasi tempat pembuangan sementaranya, nah rupa-rupanya terjadi masalah kembali. Dan sudah saya prediksi bahwasanya ini nanti setelah kita atasi masalah yang ada di pasar, ini jelas lagi ya, Pak. Muncul lagi ada masalah yang di ujung, yaitu di tempat pembuangan sementaranya, karena belum terurai antara sampah organik dan anorganiknya. Ya. Nah, di situ akhir-akhir ini di akhir tahun 2021 ini saya terpikirkan kembali, karena di tahun 2022 ini bagaimana caranya kita mengatasi masalah sampah ini harus biar nanti menjadi prioritas utama di dalam BUMDes kita. Dan alhamdulillah ada petunjuk ya, ada petunjuk dari Bapak Warsito yang ada di Jati Indah ya, lewat Bapak Warsito, alhamdulillah. Jadi kami diberi bekal, diberi ilmu, dan cocok sekali. Terima kasih Pak Warsito atas bantuan ilmunya. Belajar bersama. Dan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita dan menjadi amal ibadah Pak Warsito. Amin. Dan saat ini sudah berjalan kurang lebih 2 bulan Pak Warsito ya. Ya. 2 bulan ini kami buat, dari kita proses, kita pelajari. Emang sengaja saya tangani sendiri karena saya ingin tahu Proses pembelajaran ya, Pak. iya, jadi tahu proses gagalnya Ya. atau kendalanya bagaimana. Dan mohon maaf merepotkan Pak Warsito. Jadi setiap ada kendala Pak Warsito tetap saya Komunikasi. kalau Datang. komunikasi mending kita suruh ke sini. Jadi karena apa ya? Karena ya itu tadi kami belum tahu. Nah, setelah dari proses itu alhamdulillah saat ini alhamdulillah kita sudah bisa mengurai sampah organiknya. Jadi dan kita bagikan tong seperti ini ya, tuh. Oh, Boleh saya Iya, bawa ya. Jadi setiap di nih, mohon maaf saya harus bawa sini. Jadi setiap rumah tangga ini cara kita mengurai memisah adalah kita taruh bekas cat ini ke warga yang Ini tiap warga ya Pak ya? iya, Tiap rumah ya? tiap rumah yang kira-kira memang limbahnya di situ limbah dapurnya dia tidak ada peliharaan ayam ya, Iya. karena tidak ada ternak di situ, makanya kita berikan ini. Karena kalau ada ternak Masuk mungkin rumah makan ya Pak? ya paling Masuk utama rumah makan, warung bakso itu alhamdulillah di sekitar pasar sekarang BUMDes juga sudah lega karena sudah terurai dengan sendirinya. Dan ini saya nantinya ini akan saya berikan penguasaan daripada usaha ini nanti kepada PKK. Iya. Kepada PKK di tahun 2022 ini untuk Mengkoordinir. membuat kelompok wanita kerja atau wanita tani untuk mengolah sampah. Karena apa? Limbah dapur itu kan miliknya ibu-ibu. Ya. Miliknya ibu-ibu. Oleh karena itu nanti PKK di tahun 2022 nanti saya libatkan. Kalau emang ini sengaja saya kuasai ilmunya dulu Pak Warsito ya. Ya. Jadi setelah itu nanti kita bina PKK untuk mengolah limbah sampah organik ini menjadi pakan maggot, yang nantinya dari maggot itu Untuk itu pakan kita ikan. manfaatkan lagi, yang banyak sekali manfaatnya di situ. Karena kita tahu maggot itu memang sangat ini ya, proteinnya tinggi juga dan manfaat juga untuk peternakan. Ini ayam nih, kita coba juga ayam ada, untuk perikanan juga bisa, dijual maggotnya juga payu, dijual telurnya juga payu, Pupuknya. kasgotnya ya, bekas maggotnya itu pupuk organiknya itu juga payu. Dan
disitulah nanti Pencemaran hilang. teratasi masalahnya. Jadi nggak ada yang sia-sia ya Pak, semua terpakai. Iya. Jadi dengan budaya Magot, masalah yang ada di Desa Talang Jawa, khususnya masalah sampah, ini bisa diatasi. Dan yang paling terpenting adalah bisa nantinya meningkatkan ekonomi rumah tangga lewat budidaya Magot. Ini nanti banyak di situ yang bisa diperdayakan berdaya guna sehingga menghasilkan secara nilai ekonomisnya, Pak. Seperti slogan Bapak itu ya. Ya. Itu kalau bisa saya baca itu, ku jaga lingkunganku, ku manfaatkan, ku jadikan penghasilan. Mantap. Itu jadi emang sengaja itu Pengolahan sampah tanpa TPA. jadi emang sengaja saya Jadi Pak, sekalian besok itu yang punya ayam-ayam petelur itu dihubungi karena Magot itu juga bisa diberikan pakan dari kotoran hewan atau istilahnya Magot kohi. Nah, itu koi ayam yang jatuh itu dimakan Magot. Nah, kemudian di situ bisa menghilangkan bau amoniak dari kotoran hewan dan sekaligus bisa meringankan pekerjaan, menghilangkan lalat, kemudian meringankan pekerjaan untuk membersihkan kotoran hewan terutama ayam petelur, Pak. betul. Jadi betul sekali dan memang sudah saya coba ya. Begitu ada Magot sudah berumur 15-18 hari, ini saya beli DOC ya Mas. Pak Warsito, saya beli DOC ayam KUB. Ini umur 15 hari sudah begitu gemuknya, dan di bawahnya itu emang saya buat biopon, biopon, dan langsung nanti kotoran hewan itu langsung di bawahnya sudah ada magotnya. Ini sudah ada di situ juga sudah kita praktekkan Pak Warsito. Kita bisa ya. Jadi emang sudah ini apa? Sudah kita praktekkan dari manfaatnya, dari telurnya, dari ini sudah kita ilmu dari Pak Warsito sudah kita praktekkan semua. Belajar bersama, Pak. Iya, gitu. Itu mungkin ya Mas Pak Warsito yang bisa saya jelaskan untuk penanganan sampah yang ada di Desa Talang Jawa. Ini alhamdulillah, mudah-mudahan di tahun 2022 nanti Talang Jawa bebas sampah atau bebas tempat pembuangan akhir ya, bebas sampah tanpa TPA. Amin. Itu. Amin. Karena sesuai juga dengan program pemerintah Pak, bahwa mulai tahun 2021 sampai 2030 itu harus zero waste, bebas dari kontaminasi tanah, gitu Pak. Ya mungkin itu, mungkin kalau mau lihat-lihat di kandang lalat BSF dan di kandang Magot ini monggo, mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi dari semua warga Desa Talang Jawa, khususnya umumnya untuk masyarakat Merbu Mataram, dan lebih luas lagi adalah untuk Lampung Selatan, Jaya Lampung Selatan. Masuk. Mantap. BSF limbahku, ku jaga lingkungan, ku manfaatkan, ku jadikan penghasilan. Indonesia bersih, Indonesia sehat.